Jesiers, Fakta Alkitab dalam episode kali ini akan mengungkap fakta-fakta penting dan bersejarah tentang Taman Getsemani. Taman Getsemani ini sangat terkenal karena ini adalah lokasi di mana Yesus di malam sebelum dia ditangkap berdoa untuk terakhir kalinya dengan para muridnya. Getsemani adalah sebuah taman di kaki Bukit Zaitun di Yerusalem, Israel, dan dipercaya sebagai tempat Yesus berdoa yang terakhir kalinya sebelum disalibkan. Kata Getsemani muncul pada Injil Matius dan Injil Markus berbahasa Yunani. Kata ini berasal dari Assyria yang artinya alat pemeras atau penghasil minyak. Matius 26 ayat 32 dan Markus 14 ayat 32 menyebutnya koreon atau tempat. Injil Yohanes 18 ayat 1 mengatakan Yesus memasuki sebuah taman atau dalam bahasa Yunani kepos bersama dengan murid-muridnya. Taman Getsemani terletak di kaki Bukit Zaitun di balik bukit di seberang lembah Kidron, Yerusalem, yang dipercaya sebagai tempat di mana Yesus dan murid-muridnya berdoa sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Rasul Yohanes menyatakan sebagai taman di balik saluran Kidron. Di Taman Getsemani terdapat 8 pohon zaitun yang sangat tua dan tidak dapat lagi dipastikan umurnya. Beberapa ahli botani menyatakan bahwa pohon-pohon itu mungkin berumur 3.000 tahun. Tidak diragukan lagi, pohon-pohon itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus berdoa di malam deritanya. Dari Taman Getsemani ini, kita dapat langsung melihat kota Yerusalem, posisinya berhadapan. Untuk mempelajari asal-muasalnya, studi dilakukan tim dari National Research Council Italia bersama berbagai perguruan tinggi Italia selama 3 tahun. Tim menyelidiki 8 pohon zaitun yang berlekuk-lekuk kasar di Taman Getsemani, yang salah satunya menjadi situs suci bagi umat Kristen. Dari 8 pohon zaitun, 3 diantaranya diperkirakan ada sejak pertengahan abad ke-12. Akar yang di dalam tanah tentunya diperkirakan berusia lebih tua lagi. Zaitun ini menjadi salah satu pohon berdaun yang tertua di dunia. Tanaman dengan usia yang lebih tua belum pernah dilaporkan dalam literatur ilmiah, kata Ketua Tim Penelitian Antonio Cimato dari CNR Tree dan Timber Institute di Florence. Berdasarkan penanggalan karbon, pohon-pohon ini berasal dari tahun 1092, 1166, dan 1198. Periode saat tentara salib terlibat dalam rekonstruksi gereja secara besar-besaran di Tanah Suci yang kemudian dibangun kembali menjadi Basilica of Gethsemane di Yerusalem. Tim peneliti juga mengungkapkan adanya kemungkinan Taman Zaitun pernah mengalami penyusunan ulang dan direnovasi selama rekonstruksi gereja dilakukan. Bukannya tidak mungkin hal ini dapat terjadi karena pohon zaitun dapat tumbuh kembali meskipun telah ditebang bahkan dibakar sekalipun. Artinya adalah bahwa pohon zaitun yang ada di Taman Getsemani sekarang tidak bisa dipastikan secara tepat sejak tahun berapa. Karena itulah banyak yang mempercayai bahwa pohon yang sekarang adalah pohon yang sama di zaman Tuhan Yesus. Berdasarkan Perjanjian Baru, Taman Getsemani adalah tempat di mana Yesus dan murid-muridnya sering berkunjung, yang mana memudahkan Yudas Iskariot untuk menemukan Yesus pada malam penangkapannya. Berdasarkan Lukas 22 ayat 43-44, di sana Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Begitu sampai di Taman Getsemani, wisatawan dan peziarah akan menjumpai basilika yang dibangun pada era Kekaisaran Theodosium pada tahun 379 hingga 395 Masehi. Tapi sayangnya, basilika ini mengalami kehancuran saat terjadi Perang Salib. Selanjutnya, mulai abad keempat, tempat peribadatan ini dipindahkan ke sebuah goa yang dulu menjadi tempat penciuman Yudas pada Yesus. Goa ini sendiri berukuran panjang sekitar 17 meter, dengan lebar 9 meter dan tinggi 5,3 meter. Kemudian, pada tahun 1924, dibangun sebuah gereja di lokasi tersebut. Di tengah gereja, ada satu batu berukuran besar yang sering disebut sebagai batu sakrat maut. Batu ini diyakini merupakan tempat Yesus berdoa dalam sakrat maut sampai berkeringat darah sebelum dihianati oleh Yudas dan ditangkap para serdadu. Gereja ini diberi nama Gereja Segala Bangsa karena pembangunan gereja ini dibiayai oleh 12 negara di dunia yang kemudian ditandai dengan lambang-lambang dan kubah gereja. Selain memiliki nama sebagai Gereja Segala Bangsa, gereja ini juga dikenal sebagai Gereja Agoni yang artinya penderitaan. Oleh karena itu, interior gereja ini berkesan agak gelap guna disesuaikan dengan arti nama gereja tersebut. Saat ini, ribuan peziarah dari seluruh dunia datang dan mengunjungi Taman Getsemani untuk berdoa dan mengenang malam di mana Yesus ditangkap dan akhirnya disalibkan. Itulah fakta-fakta Alkitab seputar Taman Getsemani. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta Alkitab lainnya yang pasti akan membangun imanmu kepada Tuhan. God bless you!